satu novum aja, Mas. Ya. Jika kemarin novum yang saya katakan novum sempurna itu dari kesaksian Widi dan Mega, dan kemudian Klopp dengan ekstraksi HP-nya, itu udah satu selesai. itu saja itu sudah selesai. Apalagi ini banyak. Apalagi ini banyak gitu. Harusnya Jadi, tidak ada alasan ya. Iya, saya sangat yakin. Saya sangat yakin hati nurani, kapabilitas, ya kepintarannya dari para hakim agung ini pasti akan menilai cara conviction ration. Jadi keyakinan para hakim ini nanti didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Tidak lagi alat bukti, itu sudah selesai. Sudah selesai ya. Saya yakin itu, Mas. Masih banyak hakim agung kita yang memang berkapabilitas, berintegritas, Mas. Oke. Apalagi Pak Ketua Mahkamah Agung ini kan sudah dikenal luas ya, Mas. Bahwa beliau ini integritasnya oke, Mas. Ya. Kami juga mendengarnya begitu. Iya, kapabilitasnya oke. Ya. Saya punya keyakinan itu. Ya, kami melihatlah perbaikan-perbaikan terus dilakukan. Kejaksaan Agung juga berbenah, mengungkap banyak mafia hukum. Iya, Mas. Penangkapan ada oknum Mahkamah Agung yang uang tunainya hampir 1 triliun. Bayangkan di rumahnya. Penangkapan 3 hakim yang mengadili si Tanur ya di Surabaya. Ronald Tanur ya. Kemudian juga ada oknum pengacara situ. Ini semua kita bongkar untuk mendapatkan keadilan. Kita sih berharap ya. Terima kasih Prof. Dr. Solahuddin ya, SHMM yang sudah memberikan pendapat hukum ya kepada kita pada siang hari ini. Kita berharap bahwa kebenaran kasus di Jessica dan juga di kasus Vina dan Eki dapat bisa terungkap ya. Sama dengan di kasus Vina dan Eki, Jessica juga saat ini dalam posisi dia sudah dibebaskan. Sama dengan Saka Tatal di Cirebon, tidak ada lagi sebenarnya kepentingan hukum dia, bukan pidananya dia tidak perlu jalani lagi, tapi untuk kebenaran dia merasa tidak melakukan perbuatan hukum itu, maka dia menempuh hukum. Ini soal harkat dan martabat seorang manusia, itu penting dilakukan PK. Ya, makanya dia melewat PK untuk menunjukkan bahwa apa yang dia rasa dia bukan pelakunya, dia menempuh jalur hukum gitu ya. Iya, kawan-kawan, tadi kita telah melihat ya dari Jutek Wongso ini, dia menyatakan bahwa sebenarnya udah jelas banget ya, udah jelas banget di kasus Vina Cirebon ini. Dan juga di Jessica juga kita telah melihat dia sudah bebas ya, dimana Jessica juga dia ingin keadilan bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Jadi apa tanggapan Anda di dalam video yang tadi? Silahkan cantumkan di dalam komentar. Bagi saya kasus Vina Cirebon sudah selesai. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana khususnya saat menghadirkan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar sudah menutup kasus itu, bahwa kasus Vina Cirebon bukanlah kasus pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Cerita pembunuhan ialah cerita rekayasa atau diada-adakan semata. Laporan Polsek Talun pertama kalinya bahwa peristiwa itu kecelakaan tunggal itulah yang paling mendekati kebenaran. Keberhasilan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar membongkar tidak saja percakapan terakhir di HP almarhum Vina, tapi juga di HP Widi, teman Vina yang terakhir bercakap-cakap dengan Vina via HP tak bisa lagi dibantah. Inilah yang disebut Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai scientific crime investigation, bukti-bukti yang berbicara, bukan pengakuan orang-orang. Apalagi semua saksi pada waktu itu sudah mencabut kesaksiannya, kecuali Aep, satu saksi bukanlah saksi. Bahkan seperti dikatakan pengacara para terpidana Otto Hasibuan, hakim pada sidang PK kasus Vina ini sampai menangis saat menyaksikan rekonstruksi kasus Vina di TKP. Tak ada yang bertemu satupun sesuai BAP dan putusan hakim yang sudah diputuskan sebelumnya. Kasus yang menyedihkan tidak saja terhadap peristiwanya itu sendiri, tapi juga terhadap orang-orang yang harus menanggung akibat dari kasus itu. Korban di atas korban,
8 tahun berlalu dalam kesesatan hukum yang nyata. Bernegara seperti apa pula yang seperti ini harus dijalankan. Tak tahu lagi apa yang akan disebut. Terlepas dari kenapa saksi-saksi ini baru muncul saat ini, kenapa tak muncul tahun 2016 lalu, bahkan ekstraksi terhadap HP Pina pun sebetulnya sudah ada, tapi seperti sengaja dikesampingkan. Tak ada ahli waktu itu yang dihadirkan seperti saat ini. HP Widi yang katanya sudah hilang, ternyata tiba-tiba saja bisa ditemukan lagi. Dan hebatnya lagi, oleh Rismond Hasiholan Sianipar bisa pula mengekstraksi dan hasilnya persis sama dengan yang sudah diekstraksi terhadap HP Pina. Kecuali pada bagian di mana Vina mengajak Widi dan Mega keluar malam itu untuk minum-minum alias minum alkohol. Widi membenarkan pula bahwa memang mereka biasa juga melakukan itu dengan Vina. Sisi gelap korban yang agaknya sengaja ditutupi dalam ekstraksi HP Pina itu, tapi terbongkar di HP-nya Widi. Wajar saja kalau itu memang dilakukan Vina dan Eki malam itu, seperti juga diakui teman Eki, Franciscus Marbut, pemilik helm dan sepatu yang dikenakan Eki malam itu, bahwa hal seperti minum-minum seperti itu memang kerap mereka lakukan sesama anggota geng motor pada masanya. Tapi kok dalam visum hal itu tak diungkapkan. Jangankan dalam visum, dalam percakapan via HP saja hal itu juga dihilangkan. Mestinya tak perlu berlama-lama lagi bagi aparat negara untuk membebaskan semua terpidana. Sudah terlalu lama mereka dihukum atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ini karena mereka orang kecil saja yang bukan siapa-siapa. Kalau mereka orang besar yang siapa-siapa, maka akan ada saja jalan pintas untuk mereka itu. Bahkan jalan pintas kalau mereka bersalah sekalipun, bagi orang besar yang siapa-siapa itu akan tercipta dengan sendirinya. Penasihat Kapolri Arianto Sutadi juga terlihat mengeluh kenapa putusan PK Sakatatal yang sudah berlama berlangsung seperti diulur-ulur. Baginya mungkin juga sudah jelas bahwa terpidana kasus Vina ini bukanlah pelakunya. Tapi Arianto Sutadi ingin cepat terkesan agar jangan institusi kepolisian saja yang disalahkan. Ada jaksa dan hakimnya juga di situ. Bagi saya diskusi-diskusi seputar ini, apalagi pembelaan yang dilakukan pengacara Rudiana baik Elsa Sharif dan Fitra Ramadhani sama sekali tak berdasar, hanya menegakkan benang basah saja. Tapi mungkin itu pula dulu yang dirasakan oleh Titin Prialianti dan Jogi Nainggolan, pengacara para terpidana pada masa itu. Mereka seperti membentur tembok karang saat melakukan pembelaan. Bedanya, kalau dulu kejanggalan-kejanggalan seperti ditutupi, kalau sekarang semua terbongkar di depan mata. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Ya, kawan-kawan, sudah dijelaskan semua ya di dalam video yang tadi, di mana semuanya rentetan dari awal hingga akhir. Nah, di sini yang menjadi kejanggalan tentunya belum ada keputusan ya PK dari MA, yang kita harapkan tentunya 8 pidana 6 pidana ini cepat dibebaskan tidak bersalah. Itu yang kita harapkan. Jadi apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di kolom komentar.